ada orang yang hendak lawan Sidin, tapi dari Orang halus. iya orang kayak dari alam lain, Wow. tapi tidak disebutkan itu dari alam Saranjana atau apa. Halo Sobat Conference, selamat datang lagi di podcast Asprias, di mana kita ngobrolin banyak hal dari sudut pandang bersama saya Putri. Kembali menyapa kalian semua yang selalu nungguin terbaru dari kita di segmen Historian, Himakom History Horror. Jadi kali ini kami mau ngajikan Sobat Conference buat dengerin kisah misteri hilangnya seorang nelayan di Kota Baru. Halo Armi, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Ya, kenalin dulu dong sama conference. Halo Conference, jadi aku Armi Amelia, aku berasal dari Kota Baru dan sekarang merantau di Banjarmasin, kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Oke, sebelum kita lanjutin ceritanya Armi, gimana sih kabarnya Armi? Alhamdulillah baik, dan kan ini lagi musim hujan, jadi kayak agak tenggorokannya agak ini serak aja. Oh iya. Kemarin kan ada berita hilangnya nelayan di Kota Baru. Terus Armi pernah dengar nggak berita itu tuh? Kan itu tuh emang booming banget ya. Iya, iya. Itu lumayan viral banget loh Kak semalam tuh, apalagi di Kota Baru, kota asalnya kayak gitu. Ya. Jadi sempat di daerah itu tuh menghubung-hubungkan bahwa korban si ini nih dihubungkan ke alam sebelah, kota gaib Saranjana. Oh iya iya bener banget Iya, semalam booming iya, banget iya, kayak booming. Saranjana. Betul, Kak. Terus itu tuh korbannya dari keluarga Armi atau gimana sih? Itu dari keluarga ulun dan kebetulan satu suku, satu daerah dan tempat tinggalnya dekat banget. Jadi itu paman aku. Terus Ya, paman. paman. Itu em, mama beliau Mm-mm. eh, berkeluarga dengan abah ulun. Oh, berarti kayak emang dari keluarga lebih Iya. dekat gitu ya. Terus kalau orang kan pasti ngerasa kalau orang-orang kayak gitu, oh ini kayaknya ini di Saranjana deh. Kayak Iya, sangkut iya, pautin iya, orang iya. gitu-gitu enggak? Gimana sih tanggapan keluarga Army kalau hilang? Udah emang udah dicari atau gimana sih udah? Iya, itu kan pas sudah awalnya kayak gini. Beliau ini kan emang kayak punya penyakit. Beliau Apa? udah punya Penyakit emang apa? penyakit. Mungkin penyakitnya di sini nggak bisa disebutin karena emang dari keluarga ulun sendiri kayak Oh iya, iya. nggak boleh kayak gitu. Jadi Hmm. ada penyakit dan eh, sebelum kejadian itu kayak gini Kak. Beliau tuh sering ngehalunya tuh kayak gini. Sering ngelihat wanita cantik Wow. kayak bupandirnya tuh nah seorangan sih Din tuh kayak itu siapa bungasnya kayak itu nah sini sini pang kebetulan si Din tuh kayak ketujuh baner apa ya lah ngarannya orang kayak mabuk mabuk kayak apa kayak itu Orang halu ya halu halusinasi. kayak halusinasi jadi tuh kayak bepandir sorangan dan ulun tuh nah ulun melihat binian bungas ulun tadi habis ketemu binian Tapi bungas jar oh ya, jar si tapi Din kayak itu. kami pernah dengar nggak sih kalau misalkan itu tuh kalau kita tuh hidup pernah kayak disukai orang sebelah gitu tuh. Iya, Iya. nah itu. Jadi paman ulun tuh memiliki kasus kayak itu. Iya. Nah, jadi si binian, ujar orang ini belum masuk kisah sih, Kak. Hmm. Ujar orang pintar pas sudah hilangnya itu bahwa paman ulun ini disukai sama orang perempuan alam sebelah. Dan kebetulan paman ulun ini kan udah cerai pisah tuh sama Hmm. bini beliau. Jadi emang kayak statusnya sendiri Hmm. dan Sidin rancak benar kayak berhalusinasi kayak melihat eh ini ada binian bungus nih kayak memadahi Mama Sidin tuh kayak memadahi Mama Sidin kayak ulun tetamu binian bungus saya di situ mah dan
Nini ulun nih kayak mau wajarakanai ngarannya juga orang kayak sorangan kayak itu nah iya Halusinasi. halusinasi. Nah, Tapi udah kayak kan kalau misalnya adat Banjar tuh kan ada apa nih namanya ritual kayak mandi mandi apa sih mandi buang-buang gitu-gitu. ya, nah Mandi itu kan kembang gitu-gitu. Udah ya pernah dicoba nggak sih? kalau itu kan awal-awal mulanya kita belum tahu kalau bahwa Hmm, itu tuh emang emang ya halusinasi. halusinasi. Emang kayak mungkin candaan aja kayak gitu. Jadi kami kayak bodoh amat. Hmm, Habis itu eh, emang sudah kayak keadaan kada nyaman nih, hmm. tapi si Dini kayak terpaksa hendak hendak turun kayak itu nah hendak mencari rezeki kayak itu. Jadi empat lawan pamanulun satunya kan berkeluarga juga nih, empat pamanulun, empat kapal pamanulun dan kebetulan pamanulun tuh bosnya, bos kapal. Jadi ikut di pertengahan laut Mm-mm, antara Sebuku dan Kota Baru, di mm-mm. pertengahan itu tuh pas lagi nyarak-nyaraknya yang apa namanya suara mesin kan itu ribut bener loh kak, Oh iya iya ya iya. suara mesin tuh kayak Mm-mm. ribut Emang bener. gak Jadi kedengaran ya. iya, jadi misalnya orang bepandir gin mana kita tahu misalnya ada orang gugur gin mana kita merasa kayak itu nah. Jadi itu pas posisinya paman ulun yang bos kapal nih ke depan di depan dan semua kan di dalam lumayan gede nih anunya kapalnya, jadi muat 8 orang semalam tuh. Jadi Mm-mm. paman ulun yang ini yang Mm-mm. korban nih ke belakang posisinya Sidin tuh. Oh, Sidin tuh tapi di itu belakang. sendiri. Iya sendiri. Itu alasannya Sidin anak makan dan wani membariakan paman ulun nih karena oh makan nih karena papa aman Tapi jani. oh, Iya, jadi sisanya tuh di depan semua memancing, mencari hmm, ikan lah kayak itu. Sekalinya timbul-timbul hanya hanya 10 menit ditinggalkan tuh. hmm. Langsung ada orangnya nih di kapal gitu nah. Kadeda mana nih orangnya di kapal aja. Tapi kapalnya di CCTV atau enggak sih? Enggak biasa aja ya Nggak kapalnya. ada kak karena CCTV kan di kapal tuh kan kurang ya namanya teknologi di kapal seadanya aja. Tapi kayak apa namanya? Kayak ninggalin apa gitu-gitu. Kan biasanya orang kayak ninggalin baju atau apa gitu tuh. Tapi ini kan makan tuh. Tinggi. Yang tempat makannya tuh emang udah dimakannya atau belum? Kayaknya belum memasak sih kak. Kayaknya orangnya memang belum masak. Kayaknya lah ini kayaknya ini dari ulun dengar dari keluarga-keluarga ulun. Hmm. Sini tuh melamun melamun dan tiba-tiba hilang kayak itu nah. Melamun tapi hilang langsung. Abis itu kisahnya Sidin tuh dipadahi, dicari dah tuh dalam seisi ini seisi kapal mencari di kamar lah, di mana lah dicari. Habis dicari ada perkiraan bahwa Sidin gugur. Loh. Oh iya ya kan Nah, itu kan tuh emang gugur. realitas aja. Iya. Nah, mungkin gugur nih, tapi satu isi kapal tuh KAI menyelam ke dalam ke dasar laut. Mm-mm. Satu isi, bayangkan 8 orang Ya menyelam. karena itu tuh kan kayak baru-baru aja Iya, kan. pasti dah ada kelihatan. Mm-mm. Tapi nihil. Hasilnya kadeda. 8 orang loh yang menyelam nih. Apalagi kada mungkin kalau seorang nelayan kada bisa berkunjung paman ulun nih. Iya bener banget. Jadi misalnya Sidin gugur pasti ada kelihatan eh, apanya kah atau kedengaran kah suara gugurnya atau apa kah ini kadeda kada sama sekali. Jadi putus asa ada 2 jam berkunjung kadeda hasil apapun. Tapi udah kayak lapor sama pihak berwenang nggak sih? Iya Kayak karena polisi, kayak buhan apa sih itu? Kayak tinggi karena kan 2 jam menyelam kadeda hasil lah. Jadi terpaksa ini menghubungi keluarga dulu sebelum mm, bulik, menghubungi dulu keluarga nih. Halo kayak ini hilang kayak ini Kak, tolong dilaporkan ke polisi kayak itu nah. Kebetulan ulun ada paman juga kenalan lo polisi nih angkatan laut. Jadi itu dulu nang dihubungi. Itu dulu nang dihubungi. Jadi komandan Sidini paman ulun nih kayak langsung memberitahu ke kantornya, ke mm. pusatnya langsung beberapa jam kemudian langsung turun ke lapangan langsung. Berarti kayak udah kayak kecar banget ya Nggih, cari-cari. Itu langsung berapa hari sih mencarinya? itu mencarinya lumayan lawas, ada seminggu lebih. Pokoknya dicari setelah itu pencarian masih kayak sampai pencariannya tuh sampai orang yang dahulunya tenggelam, Mm-mm. yang tidak ditemukan mayatnya, sekarang ketemu karena pencarian itu saking Kayak saking kayak ya gecar-nya gitu ya. saking dicarinya. Kak, tapi paman ulu ini kan ada ketemu. Ba- Bahkan orang lain yang ketemu pada saat itu. Jadi yang orang yang dianggap hilang dulu ketemu, tapi orang yang hilang tidak ketemu. Wow, Gitu nah. ini sus banget gak sih kayak kayak Iya. apa sih namanya? Nah, terus kan Tapi udah udah pernah ke orang-orang
kayak orang banyak kan Orang bilangnya orang pintar. pintar. Iya, kalau Bugis Orang juga ada. orang pintar tuh selalu kayak kayak ini ramal di mana gerak, di mana ini tempatnya, di mana beradaan. Ya. Nah, jadi tuh semalam tuh kan sudah kan kejadiannya ini kan seminggu setelah puasa. Seminggu setelah puasa kejadiannya. Oh, berarti Ya, jadi itu kita tuh tahun berapa sih? nggak ingat kalau tanggalnya, tapi itu Tahun seminggu baru aja, Kak. 1 tahun yang lalu. Enggak, Lebaran kemarin. Puasa, Baru iya puasa kemarin ini baru-baru banget. Ini kayak viral banget gitu. Jadi masih masih masa masih pencarian. masih cari Iya, dan ini ulun hendak memisahkan dari segi pandangan keluarga lah. Kalau ulun semalam pas ulun bulik tuh, Sidin tuh berkisah kayak ini nah, bahwasannya ada orang yang hendak lawan Sidin, tapi dari orang halus. iya orang kayak dari alam lain. Wow. Tapi tidak disebutkan itu dari alam Saranjana atau Tapi apa. tanggapan keluarga gimana sih kalau itu tuh kan apa ya? Kalau orang yang percaya hal-hal kayak gitu tuh pasti kayak langsung ngeperiksa, langsung diberi apa gitu-gitu. Iya, nah itu sudah semalam tuh ngaran kalau kami di Bugis lah namanya penrektasi. Kayak mana? Kayak menyerahkan seserahan dan dibuang ke laut kayak tenah. Oh, kayak adat Banjar Iya, apa orang Banjar tuh bilangnya melabuk. iya melabur kalau kami penretasi di Bugis. Iya. Nah, kami sudah itu melakukan itu dan ternyata kayaknya nih karena kawan nih dasar binian si Anu nih sudah minta izin lawan si paman ulun juga sekalinya. Sudah ada interaksi sekalinya. Iya, jar orang pintar. Sudah ada interaksi antara paman ulun lawan si binian anak-anak lawan paman ulun nih. Kayak, ika mana kakak alamku, kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak itu. Nah. Dan mungkin terjadinya kehilangan itu mungkin dari persetujuan dua pihak. Benar. Kadang mungkin kalau orang dari alam sebelah mau langsung mengambil, kadang mungkin tanpa ada persetujuan dari diri sendiri. Iya, benar banget. Nah, kalau dari uh, kepolisian kayak gini Kak, jatuh terus mungkin dibawa ombak ke darat. Karena itu tuh perspektif orang. Iya, ya. dibawa orang dibawa air, Ombak, ya ombak ke darat. Mungkin kita belum menemukan darat yang mana, kada tahu yang mana. Dan ya itu Pang, karena sudah kelawasan masa pencariannya kada tetamu, jadi itu diperkirakan perutnya sudah meledak dan dimakan ikan. Oh, itu perspektif orang. Iya. Apa kayak pihak kepolisian Nggih. ya. Tapi kalau pihak orang pintar karena itu tuh Nggih. emang dari kayak apa namanya? Kayak bersama di alam lain gitu bersama. Dan tapi polisi masih agak kebingungan karena kalau emang meledak pasti ada sisa-sisa daging atau sisa-sisa gumpalan usus atau apa ditemukan, tapi ini kan ada sama sekali, jadi polisi bingung. Kalian tau lah, pas habis kehilangan tuh lo, pas polisi habis berpandir kayak itu, kami satu desa hilir tuh, kada yang waninya makan iwak tongkol. Karena iwak tongkol tuh pemakan bangkai. Iya, karena kami takut itu keluarga kami. Kami kada mau jadinya. Jadi misalnya Abah Ulun ini kan nelayan juga nih. Kalau Abah Ulun menangkap ikan tongkol tuh, situ langsung membuang. Oh, saking takutnya. Iya. Tapi kenapa nggak diperiksa nggak sih kayak belah dulu perutnya gini-gini? Tapi enggak sih, enggak masih nggak bisa kepikiran gitu. Iya, karena gimana ya? Kalian tau lah harga tongkol tuh berapa padahal. Harga tongkol tuh mahal, tapi gara-gara kejadian itu para nelayan kada mau ambil tongkol. Karena kasus itu. Iya, kada mau. Karena berkurangnya harga mungkin misalnya ada kayak itu tuh. Karena juga pernah kejadian Kak, kayak yang pesawat tenggelam tuh kan. Habis itu ketemu di dalamnya ada rambut lah, ada ini, ada mata lah, kayak gitu. Jadi nggak berani. Tapi kalau dari keluarga Army, pernah nggak sih dimimpiin oleh paman? Kalau itu nggak ada sih cerita-cerita kayak gitu. Tapi kayak orang pintar bilang tuh dia bahagia di sana. Inya tuh kayak nyaman, hidupnya tuh di sana nyaman. Tapi
Tapi keluarga kayak orang pintar tuh pernah nggak sih ngecoba kayak ngepanggil gitu, kayak kan ada orang Banjar. Aku tuh pernah juga dengar kisah kalau misalkan kita tuh bisa ngepanggil dari alam sana, Iya, kayak kembali gitu nah ke iya, alam kita. iya. Gitu. Pernah coba nggak sih? Itu kayaknya enggak deh, Kak. Karena semenjak orang pintar tuh bepandir kayak ini tuh nyaman di sana dan kepolisian tuh sudah kayak jara juga Kayak udah udah mencari, nyerah iya gitu. kada mau juga udah mencari. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kami juga ikhlas dah kayak itu nah. Oh, biar aja dah nyaman juga deh hidupannya sana tuh. Hmm. Mungkin dan kami merasa satu keluarga nih bahwa itu tuh emang diambil dari alam sebelah. Jadi kami ya udah kada wani ini, kada wani mengambil perepek apa ya pandangan yang lain kayak itu nah. Deh itu aja dah kami bukan diri itu. Oh, misalnya ada yang bertakun, kemana ini semalam? Ke sana lah. Kami pada karena di Kota Baru nih Kak, kita misalnya berseberangan benar loh lawan kota gaib nih. Nah, ya Jadi benar. misalnya Bupandir apa, kedengaran inya, Bupandir apa, kedengaran inya. Iya emang kayak, Emang banyak kasusnya iya ya. emang sudah kayak batasnya tuh emang cuman kayak kertas atau dinding aja kayak gitu nah. Wah. Misalnya kita Bupandir tentang inya gini di Kota Baru tuh, pasti deh inya tuh merasa bahwa inya tuh dikisah Oh, berarti kayak emang bersebelahan kayak itu. bersebelah. Nggih, emang seanu itu kotanya. Makanya banyak orang kayak mencari kota gaib Saranjana di mana sih? Pasti muncul maps kota baru. Nah, itu salah satu anunya juga, salah satu ininya. Tapi aku mau nanya lagi nih sama Ardi, kalau misalkan itu tuh kan emang nggak ada mayatnya, nggak ada Ya, apa-apanya. ya. Terus dan keluarga itu tuh kayak apa namanya, sudah pasrah ini. Cara pemakamannya atau apa gimana sih? Kayak cara tahlilannya, cara itu tuh Iya, iya. kayak gimana sih? Eh, kalau cara-cara kayak itu kami punya tradisi sendiri Hmm. sebagai orang. Kami masih bujur, kami ini di Kota Baru di Banjar, tapi kami masih kental dengan adat adat Bugis. Bugisnya. Jadi kami sama semalam tuh satu keluarga, kami ke satu keluarga dekat. Ulun lain, tapi kada terlalu dekat kami ini. Cuman keluarga kayak itu nah. Hmm. Satu kapal, satu keluarga ikut di situ, terus kayak menabur bunga, Oh. selajur memberi seserahan yang jar ulun tadi mempenetrasi Hmm. itu bukan cuma satu Kak, tapi tiga. Kenapa? Karena itu korban. Korban bukan cuma kayak kita memberi tahu bahwa ada yang hilang, tapi Hmm. kita memberitahu bahwa ada korban yang hilang belum sampai sekarang belum ditemukan kayak itu. Nah. Jadi para keluarga kayak apalagi Nini Ulun tuh kayak ikhlasai sampai wah ini misalnya Ulun beli ke Kota Baru tuh melihat Sidin loh pasti dah kayak Sidin tuh bepandirnya kayak apa kabar adalah sudah tetamu kayak itu Oh. nah pasti Sidin tuh kayak harus usah ditakunin nak aja pemanikam bahagia ada di sana kayak itu nah Sidin pandir kayak itu Berarti emang nggak ada apa nih mengadakan acara pemakamannya, tapi mengadakan tabur bunga di laut ya. di laut tempat kejadian. Oke. Nah, ini tadi kisah misterinya hilangnya seorang nelayan di Kota Baru. Menurut narasumber dan menurut narasumber kita, semoga beliau cepat ditemukan dan Amin. mohon doanya kepada para conference. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye bye.